Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, mengapakah orang benar harus menderita? Dalam bacaan perikop kita hari ini, Yakobus tidak memberikan jawaban untuk pertanyaan hal itu. Ia hanya menegaskan bahwa fakta kebenaran gereja memang sedang menderita bagaikan 12 suku yang dalam perantauan. Orang percaya menderita karena masih berada di dunia dan belum tiba di kediaman kekal. Maka Yakobus mendorong orang beriman agar memanfaatkan pencobaan untuk bertumbuh mengarah kepada Tuhan. Berdoa untuk mendapatkan hikmat, bahkan agar dalam pergumulan hidup yang berat, justru iman itu semakin kuat dan tahan uji. Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh Yakobus. Saudara-saudari, dalam situasi yang sedang tidak baik atau sedang dalam pencobaan, setiap orang beriman haruslah mengandalkan iman dan hikmat yang dari Allah. Dalam perspektif Alkitab, hikmat adalah kesalehan yang terjadi apabila seseorang dekat dengan Allah. Itu sebabnya pengamsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Menghadapi situasi yang menghasilkan kematangan iman, orang beriman harus dapat membedakan kehendak Tuhan dan kehendak dunia, dan haruslah juga memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat menyelesaikannya dengan tepat, taat terhadap kehendak Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah di dalam iman yang benar dan berdoalah memohon hikmat, sebab doa orang benar adalah doa yang sepenuhnya mempercayakan diri kepada Allah yang berkuasa dan sumber hikmat. Saudara-saudari, melalui renungan harian Luther kita pada saat ini, hal ini mengingatkan bahwa setiap orang percaya akan mengalami proses atau pergumulan dari duka cita menjadi sukacita. Setiap orang yang bergantung kepada Allah tentu akan memiliki tujuan yang mulia, dan tentu Allah akan memberikan kekuatan
untuk menghadapi setiap pencobaan. Itulah sebabnya dalam perikop ini kata berbahagia yang dipakai oleh Yakobus bukanlah berdasarkan dukungan secara material, tetapi memang benar-benar adalah kekayaan di dalam iman atau secara rohani, sehingga hal itu mampu menempatkan pencobaan sebagai batu uji iman. Pengenalan seseorang akan Allah tentu akan menolong dia dan menyikapi pencobaan dengan penuh hikmat. Lalu bagaimanakah dengan seseorang yang tidak memiliki hikmat? Dalam renungan harian kita hari ini juga, Yakobus pun membahasnya dalam ayat 5-8, bahwa orang yang kekurangan hikmat hendaknya datang kepada Allah sebagai sumber hikmat. Allah sendiri adalah hikmat. Maka Allah sumber hikmat akan mendatangkan hikmat bagi setiap orang yang takut akan Allah. Sebagaimana pengamsal katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Sadarilah bahwa pencobaan tidak kenal status sosial, baik orang kaya ataupun orang miskin, orang kuat maupun orang lemah. Pencobaan selalu silih berganti datang dalam hidup kita. Oleh karena itu, agar kita dapat tetap tenang dan nyaman dalam menjalani hidup, melewati pencobaan dalam hidup kita, tetaplah bergantung hanya kepada Allah. Selesaikanlah segala pergumulan hidup bersama dengan Allah. Lewatilah tantangan hidup dengan penuh pengharapan di dalam iman. Dan pergunakanlah hikmat yang datang dari Allah. Sebab hikmat Allah akan memampukan kita, mengarahkan, bahkan memelihara kita dalam menghadapi setiap pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah, iman akan menguatkan dan memampukan kita, bahkan mendorong kita untuk tetap berpengharapan penuh kepada Allah, baik dalam situasi tenang maupun tidak tenang. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.